Lagi ngapain, Steph? Lagi main game. Gak kerasa ya, Steph, Jen, kita udah 2 bulan nih, kurang lebih stay at home. Kamu ngerasain apa, Steph? Senang-senang aja sih mah, soalnya bisa bangun siang terus main game. Terus bisa ngapain aja. Terus kalau nanti udah berakhir masa di rumah ini stay at home, apa yang kamu pengen pertama kali kamu lakukan? Pengen ke mall bareng teman-teman, terus beli main game master gitu-gitu. Kalau Jin bosen sih, karena kan nggak bisa keluar tuh, nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman atau pergi makan keluar lagi gitu. Tapi bisa diambil positifnya juga sih, jadi Jin lebih bisa mengatur ulang kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dulu terabaikan, karena kan aktivitas mulai di-cut nih, mulai banyak berkurang. Ya jadi contohnya aja olahraga kayak yang tadi. Ya mulai dirutinin gitu 2 hari sekali. Kalau tadinya kan ya seminggu, kadang enggak, kadang iya, kadang seminggu cuma sekali atau 2 kali gitu. Ya hopefully sih ya ini terus berlanjut, nanti setelah karantin juga tetap kayak gini, karena kan sudah dibiasakan, udah menjadi kebiasaan, jadinya ya walaupun ditambah aktivitas lain nanti bakal tetap ngikutin gitu. Ya kalau abis ini sih pertama kali yang mau dilakuin ya pastinya keluar jalan-jalan ke mall gitu sama teman-teman paling gitu. Shalom Bapak Ibu, tadi sekilas saya berbincang-bincang dengan anak-anak, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rasakan selama masa pandemi ini. Karena tanpa terasa ya Bapak Ibu sudah kurang lebih 2 bulan kita harus stay at home, tapi ya itu adalah suatu proses yang kita semua mau tidak mau harus melewatinya. Jadi pagi ini kita akan membahas satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul menikmati proses. Nah, kenapa kita harus menikmati proses? Karena proses itu adalah suatu yang kadang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar sesuatu daripadanya. Kita akan dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Kita akan melewati itu dan menaiki next level, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 71, Daud berkata, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku supaya aku belajar segala ketetapan-Mu. Nah, jadi pada saat kita dalam tekanan pun, Tuhan ingin kita bisa mengucap syukur supaya kita belajar segala ketetapan-Nya. Itu sebabnya Tuhan inginkan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya percaya ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita ada dalam proses, itu adalah kehendak Tuhan sendiri, kehendak Bapa untuk kita praktek. Inilah waktunya kita mempraktekkan firman Tuhan, dan salah satunya adalah mengucap syukur. Nah, orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang hidup berdamai, bisa hidup berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan sekelilingnya yang menekan mungkin sekalipun. Karena apa artinya hidup berdamai? Itu ketika seseorang keinginannya, punya keinginan, punya cita-cita tapi belum tercapai, punya sesuatu yang diimpikan tapi berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bisa menerima nggak kita? Bisa mengucap syukur nggak kita? Nah, itulah salah satu ketetapan yang Tuhan berikan untuk kita belajar berdamai dengan diri sendiri,
berdamai dengan keadaan, supaya kita bisa mengucap syukur. Dan satu hal, memang kita harus banyak tinggal tenang di dalam Dia, karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang kita akan bisa melihat apa sih kehendak Tuhan di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu kuncinya supaya kita bisa mengucap syukur. Dan yang kedua adalah kita harus belajar untuk memikirkan hal-hal yang positif. Setiap kali kita dalam tekanan, pada umumnya kita akan merasa pasti hal-hal negatif yang muncul terlebih dahulu, atau kita lebih fokus pada masalah kita. Tapi biarlah kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif, karena tadi dikatakan di kitab Mazmur, kalau aku ditekan, itu baik bagiku supaya aku belajar segala ketetapan-Mu. Jadi kita akan melihat apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Pasti ada hal positif di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam masa pandemi ini. Saya juga diajarkan Tuhan mungkin suatu hal yang sederhana, tapi Tuhan ajarkan melalui kondisi stay at home ini, saudara. Hampir setiap pagi saya berjalan pagi di sekeliling kompleks, karena kompleks saya kecil dan tidak banyak orang berlalu lalang, cukup sepi, dan saya pakai masker juga. Nah, biasanya jam-jam segitu sebelum masa pandemi jarang sekali kita ada di rumah. Kita ada di rumah pun dengan berbagai kesibukan gitu, dan kadang saya juga berolahraga di tempat gym. Tapi karena kondisi saya harus berjalan pagi saja cukup di rumah. Nah, suatu saat saya lihat ada tukang bubur kacang hijau dan ketan hitam, saudara, yang ternyata bapak ini sudah biasa sering lewat di kompleks kami, tapi ya saya nggak memperhatikan, saudara. Nah, saya lihat dia sedang merenung, dia merasa sedih, mungkin dagangannya karena sepi. Nah, saya coba beli 2 bungkus dan saya coba sapa, "Pak, gimana, sehat?" "Sehat, Neng." Saya rasakan di situ kalau buat mereka kadang bukan selalu hal materi yang dia cari, tapi disapa pun itu sudah merasa senang. Jadi waktu itu kami sedikit berbincang-bincang dan saya lihat bapak ini tidak pakai masker. Jadi saya pulang ke rumah, saya ambil masker, saya kasih ke bapak ini, dan saya kasih sedikit uang lebih dari kembaliannya. Nah, di situ saya diajarkan satu hal, untuk saya harus lebih berempati dengan lingkungan sekitar. Termasuk juga dengan tetangga yang agak di belakang kompleks, ya memang agak jauh dari rumah, tapi karena saya berjalan keliling, saya ketemu dengan mereka, saya bertegur sapa, dan ternyata apa yang selama ini yang kita tidak perhatikan dari hal-hal yang lalu, Tuhan berikan itu, Tuhan nyatakan, dan ternyata ada hal-hal kecil yang selama ini mungkin lepas dari perhatian kita. Tuhan perlihatkan sekarang ketika dalam masa pandemi ini, saya bisa lebih mengenal mereka, saya lebih bisa berempati dengan mereka. Jadi hal positif pasti ada di dalam setiap proses, dan saya juga mengucap syukur bisa belajar dari apa yang Tuhan berikan. Nah, kenapa kita harus mengucap syukur ketika kita dalam proses? Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara. Ayat ini menguatkan kita bahwa ketika
kita dalam proses kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena proses atau pencobaan yang kita alami dikatakan adalah pencobaan yang biasa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak dicobai melampaui kekuatan kita. Dan yang ketiga, Allah menjanjikan jalan keluar, ada solusinya di dalam kehidupan kita. Berarti ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, karena Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita. Dia selalu ada, dia selalu menyertai, dan dia bahkan memberikan solusi supaya kita bisa menanggungnya. Jadi mari saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin saudara mengalami tekanan, saudara mulai masuk dalam tingkat stres yang lebih lagi. Yuk kita belajar untuk mengucap syukur dengan berpegangan pada 1 Korintus 10:13 bahwa ini hanya hal biasa, kita dapat menanggungnya dan Tuhan memberikan solusi atau jalan keluarnya. Asal kita mau banyak duduk diam dan tinggal tenang di kakinya dan mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Dikasih analog seperti ini saudara, perenungan seperti seorang personal trainer. Personal trainer itu adalah orang yang melatih secara pribadi perorangan di tempat gym saudara. Untuk orang itu mungkin kalau pengen mencapai target, punya badan yang berotot dan sebagainya. Nah, ketika saya perhatikan seorang personal trainer, dia tahu persis seberapa besar kekuatan orang yang dilatihnya untuk bisa menanggung beban. Jadi dia tidak akan langsung berikan nih sekian, semua orang pukul rata dikasih 10 kilo, tidak saudara. Dia akan lihat orang ini seberapa besar mampunya dan dia akan tingkatkan. Ketika sudah sekian waktu dia akan tingkatkan lebih berat lagi sehingga orang itu bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, sama juga dengan Tuhan kita. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Dia dikatakan tadi tidak akan mencoba melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Itu sebabnya Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan menganggap kamu mampu, kamu bisa untuk melewatinya dengan baik. Dan seorang personal trainer yang baik, dia tidak akan memberi latihan dan setelah itu ditinggalkan untuk melatih yang lain. Tidak, dia akan menunggu di sampingnya dengan tujuan kalau yang dilatihnya ini tidak kuat, suatu waktu dikasih beban tambahan dan tidak kuat untuk mengangkat, personal trainer akan ambil alih. Dia akan mengangkat beban itu supaya orang yang dilatihnya tidak cedera. Sama dengan Tuhan kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dia memberi jalan keluar, dia memberi solusi supaya kita bisa menanggungnya. Tapi ketika kita merasa Tuhan aku nggak kuat, Tuhan akan angkat beban itu. Saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Sekalipun mungkin sering kita merasakan beban itu terlalu berat, Tuhan aku udah nggak sanggup menanggungnya. Kapan Tuhan penderitaan ini berakhir atau masalah atau proses ini berakhir? Tapi percayalah, Tuhan itu ada menyertai kita. Dan kalau kita masih ada dalam proses, ya berarti kita masih terus dilatih untuk bisa lebih lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sama seperti seorang personal trainer, dia akan melatih sesuai dengan aturan saudara. Jadi kalau kita nggak ngikuti aturan, ya jangan harap kita bisa mencapai apa yang kita impikan saudara. Contoh kata, kita dikasih beban 10 kilo. Setiap hari selama seminggu kita harus mengangkat itu sebanyak 20 kali. Contohnya katakan, baru 5 kali kita sudah capek, kita sudah menyerah. Aduh nggak mau bebannya terlalu berat, aduh capek. Nah ketika kita berhenti pada titik di mana harusnya kita terus untuk otot kita dilatih. Nah, otot rohani kita pun perlu dilatih oleh Tuhan. Jadi kita jangan mudah menyerah karena kita udah nggak sanggup lagi. Padahal Tuhan ada di samping kita. Dia sedang melatih kita. Ya, hal kedua yang bisa kita praktekkan
sebagian firman Tuhan dari masa pandemi ini adalah sabar menanggung segala sesuatu. Ya, karena kita dibutuhkan kesabaran saudara untuk bisa melewati semuanya ini. Karena percayalah, proses itu pasti akan berakhir. Dan kita akan menikmati hasilnya ketika kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Itu sebabnya di 1 Korintus 13 ayat 7 dikatakan, percayalah akan segala sesuatu, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Kemudian juga mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan akan janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita, dan kita diminta sabar untuk menanggung segala sesuatu. Nikmati proses yang Tuhan beri. Renungan pagi ini saya akan tutup dengan satu kisah yang mungkin tidak banyak orang tahu, kisah seorang pemimpin redaksi majalah terkenal di Prancis, yaitu majalah Elle. Dia bernama Jean-Dominique Bauby. Tahun 96, ia meninggal pada usia 45 tahun, usia yang masih sangat muda, saudara. Nah, kenapa dia meninggal dalam masa muda? Karena pada tahun 1995, Jean ini terkena stroke yang menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh, yang disebut penyakit ini adalah lock-in syndrome. Jadi hanya pikirannya yang masih berjalan, saudara, semuanya lumpuh total. Dia katakan seperti pikiran di dalam botol, artinya hanya pikiran saja yang masih berjalan dengan baik, semua sarafnya lumpuh, kecuali satu otot saraf, yaitu di kelopak mata kiri. Jadi kelopak mata kirinya itu masih bisa berkedip, saudara. Nah, ketika dia menghadapi proses ini, saudara, dia tidak menyerah. Dia malah menulis satu buku ya, yang berjudul The Bubble and the Butterfly, yang mengisahkan kisah hidupnya. Nah, cara dia menulis buku itu dia dibantu oleh perawat, dokter rumah sakit, keluarga atau teman-temannya yang berkomunikasinya dengan cara seperti ini, saudara. Mereka menunjukkan huruf demi huruf, dan si Jean ini akan berkedip bila huruf yang ditunjukkan adalah yang dipilihnya, sampai tersusun sebuah kalimat yang dimengerti oleh dokter atau perawatnya. Demikian pula cara Jean menulis artikel ini. Luar biasa ya, saudara, seorang yang sudah mengalami seperti itu masih bisa menghasilkan satu buku yang luar biasa dalam waktu 1 tahun. Betapa mengagumkan tekad dan semangat hidup Jean untuk tetap menulis dan membagikan kisah hidupnya yang begitu luar biasa. Bahkan dalam memoarnya ia menulis, "Aku akan jadi orang paling bahagia di dunia ini jika aku bisa menelan ludahku saja." Karena semua lumpuh, saudara. Jadi ketika kita mendengar kisah ini, bukankah kita harus bersyukur? Sekalipun kita stay at home, kita masih bisa menikmati makanan. Bahkan sekarang mau makan apapun tinggal, kan banyak yang open PO ya, saudara. Saudara bisa menikmati berbagai macam makanan di rumah. Bayangkan si Jean hanya untuk menelan ludah aja dia sudah sangat bahagia. Nah, selain itu dia juga mendirikan asosiasi penderita lock-in syndrome untuk membantu keluarga penderita. Juga ia menjadi bintang film sebagai pemeran utama dalam film yang dibuat TV Prancis yang menceritakan kisah Jean ini. Ia merencanakan pula untuk menulis buku-buku berikutnya, tapi ternyata Tuhan memanggilnya. Jadi cuma satu buku ya, saudara. Tapi inilah prinsip hidupnya. To celebrate life, to do something good for others. Mensyukuri hidup ini dengan melakukan kebaikan bagi orang lain. Nah, betapapun dahsyat masalah kita saat ini, entah kita stres karena konflik batin dengan diri sendiri, dengan orang lain, tak bahagia dengan pasangan, kebutuhan hidup yang tak terpenuhi, tekanan ekonomi, baru saja di PHK dan lain sebagainya. Tapi sepertinya belum apa-apa dibandingkan beban Jean yang harus hadapi. Kita masih bisa menelan ludah, kita masih bisa menikmati makanan, kita masih bisa berkomunikasi. Jadi Jean
mengakhiri hidupnya dengan kemenangan. Kemenangan bukan berarti kita sakit, kita sembuh dari penyakit itu, atau kemenangan itu bukan berarti ketika kita mengalami ekonomi yang terpuruk kemudian dipulihkan dan menjadi kaya raya kembali. Bukan hanya seperti itu, saudara. Kemenangan itu berarti kita mengisi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya akhiri dengan quote yang sangat memberkati. Ketika aku tersenyum, bukan berarti hidupku sempurna. Aku hanya selalu mensyukuri apa yang aku punya dan apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Luar biasa, saudara, kisah ini sangat memberkati dan saya percaya kita semua masih dalam keadaan baik, jauh lebih baik daripada Sean. Marilah kita mengucap syukur akan segala sesuatu dan kita bersabar untuk menanggungnya, sebab percayalah Tuhan ada beserta kita dan Tuhan memberi kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih, saudara. Tuhan Yesus memberkati.